chicken si mana lagi? Sharing. Halo guys, selamat malam teman-teman Instagram dan juga TikTok. By the way, aku lagi mau nge-live nih. Ya, aku lagi pengen ngebahas Facebook Ads dari A sampai Z, karena biar teman-teman paham aja semuanya gitu ya, dari A sampai Z itu tentang Facebook Ads, tentang Instagram Ads gitu ya, gimana cara dia ngasilinnya, berapa ngasilinnya gitu. Halo bang, mantep nih, udah 42 orderan. Waduh, baru mulai nge-live udah ada yang kasih testimoni nih. Hai guys, halo guys. Mas Jan mau nanya dong, silakan Mas Bayu. Wes, guys yang mau ini nih, personal trainer nih, Mas Bayu nih, mantap. Wow, di Instagram ada 10 orang, di TikTok ada 36 orang, lumayan ramai juga. By the way, yang nanti gak bisa ikutin live sampai akhir, it's okay nanti, karena live-nya bakalan aku save ya. Dan aku pengen di live kali ini pengen ngejelasin Facebook sama Instagram Ads dari A sampai Z gitu ya. Mulai dari penjelasannya, gimana dia cara ngasilinnya, keuntungannya, penjelasan simpel lah. Sambil teman-teman ngikutin aja, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh nanti langsung ditanyain aja di kolom komen gitu ya. Oke, pertama teman-teman, kita balik dulu nih ya tentang penjelasan Facebook dan IG Ads ya. Yang udah paham it's okay, ikutin aja, karena pasti ada ilmu-ilmu yang mungkin terselip yang kalian belum tahu nih ya. Pertama, Facebook Ads, IG Ads, apa itu sebenarnya? Ya, buat yang baru kenal sama aku nih, yang baru terutama di TikTok ya. Ya, by the way teman-teman Instagram, aku nge-live juga di TikTok nih. Teman-teman TikTok ya, teman-teman Instagram mungkin yang baru tahu, yang baru kenal aku, Facebook Ads, IG Ads itu simpelnya buat promosi. Simpelnya dia itu ngebantuin kita ya. Simpelnya dia itu cuman nolongin kita atau ngebantuin produk yang kita jual. Ya, jadi kalau ada yang nanya Facebook Ads, IG Ads itu apa, dia tuh simpelnya kayak platform dari Facebook sama si Instagram yang nyediain fitur ads. Jadi kalau misalnya kita punya barang, misalnya kita punya jasa, misalnya kita punya sesuatu yang pengen dilihat oleh lebih banyak orang, kita kan ngelakuin promosi. Ya, kalau teman-teman tahu ada yang namanya endorse. Benar gak? Ada yang namanya paid promote. Apapun itu intinya kita pengen promosi. Nah, itu kita minta tolong, kita minta bantuan sama Facebook sama IG Ads gitu. Jadi pahami dulu, Facebook Ads, IG Ads itu simpelnya buat ngebantuin promosi kita. Jadi kalau kita nggak punya barang yang mau dipromosiin, kalau kita nggak punya jasa yang mau dipromosiin, duitnya dari mana? Gitu loh. Ya, duitnya dari mana gitu. Makanya kita harus punya barangnya, kita harus punya jasanya, apa yang mau kita jual ke market gitu ya, ke orang di Facebook, ke orang yang ada di Instagram. Dari situ. Nah, terus pertanyaan yang muncul, berarti dapat duitnya dari mana gitu. Kan udah paham nih, kalau kita udah paham Facebook Ads, IG Ads itu apa ya, kita udah paham dapat duitnya dari barang yang kita jual. Kalau kita nggak punya barang yang nggak dijual ya nggak bisa. Facebook Ads, IG Ads itu beda dengan Google AdSense ya, Google AdWords gitu. Google AdSense lah lebih tepatnya, kayak kalau kita buat video YouTube kita dibayar sama si Google AdSense. Kalau kita punya website ditempelin iklan dari AdSense, dapat duit dari AdSense, beda gitu. Ya. Terus selanjutnya, gimana caranya kalau kita nggak punya barang yang pengen dijual? Atau nggak, misalnya kalian udah punya barang, ya udah simple, kalau kalian udah punya barang ya kalian tinggal belajar cara ngiklan itu gimana. Fungsinya untuk menjual produk kalian biar laku lebih banyak kayak gitu. Ya. Terus kalau yang nggak punya barang, ya udah tahu lah jawabannya. Ikut di kelas aku ajarin tuh cara ngeriset barang kayak gimana, kayak gitu. Ya, aku ajarin untuk ngerisetnya itu seperti apa kayak gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya ya, kita bahas tentang apa lagi ya? Penjelasan udah, terus segi keuntungan. Segi keuntungan ya balik lagi, kalian udah paham Facebook Ads, IG Ads itu fungsinya apa? Ngebantu promosiin produk yang kita jual, jasa yang kita jual. Gitu. Nah, keuntungannya ya tergantung barang yang kalian jual gitu loh. Misal kalian jualan nih, misalnya hoodie misal. Harga dari suppliernya 50.000. Lalu kalian aku ajarin misalnya di kelas aku ngambil untungnya 100.000 ya guys ya. Ya udah kalian jual 150.000. Berarti keuntungan kalian berapa dari Facebook Ads itu? 100.000 per closing gitu. Ya tergantung.
closingannya berapa orang. Kalau kalian bisa closingin banyak orang, berarti kalian bisa dapat jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ya, murid-muridku udah banyak sih yang ngasilin puluhan juta, ratusan juta udah banyak. Yang miliaran aja belum nih. Siap nggak kalian jadi peserta kelasku dan dapetin 1 miliar? Ya aku sendiri sih udah, gitu ya. Dan keuntungan, kalau ditanya berapa sih keuntungan kalau kita terjun di Facebook Ads, di IG Ads gitu. Ya tergantung, balik lagi dari produk yang kita jual, berapa budget iklan yang kita keluarin. Sebagai contoh, kita cuman kuat ngiklan setiap hari 100.000. Tapi dari 100.000 itu kita bisa closing 1-3 orang misalnya. Yang dimana 1-3 orang ini profit bersih kita di 300.000. Jadi kalian punya keuntungan setiap hari 200.000 misal. Itu kan udah worth it banget gitu. Buat orang-orang yang kerja gitu, buat orang-orang yang baru kenal gitu dengan dunia digital, ternyata bisa loh ngasilin 200.000 per hari, yang dimana kalau sebulan kita bisa dapat 6 juta gitu. Ya, terus kita ngomongin lagi hal lain nih, apa yang perlu kita siapin? Ya, apa yang perlu kita siapin kalau misalnya kita mau terjun di Facebook Ads, terjun di IG Ads? Yang paling utama ya Facebook. Itu udah paling penting tuh Facebook. Ya, Facebook yang ada KTP-nya itu paling utama, inget ya. Ya, yang baru gabung di live ya, malam ini aku lagi ngebahas Facebook dan IG Ads dari A sampai Z. Aku pengen ngasih pemahaman gitu. Jadi misalnya entah ada yang nanya nih, tonton live yang ini gitu kan. Nah, terus ya Facebook itu yang pertama. Setelah Facebook apa? Kita harus punya laptop. Itu juga yang paling utama karena banyak yang sering nanya, pakai HP bisa nggak? Nggak bisa. Terjun di Facebook Ads itu kalian seperti membangun bisnis. Kalian bisnis online gitu loh. Kalian jualan online itu banyak yang harus dikerjain menggunakan laptop kayak gitu. Ya harus punya laptop. Setelah laptop apa kira-kira ya? Akun Facebook, laptop, terus yang perlu siapin paymentnya, Bank Genius atau enggak Bank Jago. Untuk kita bayar ke si Facebook itu harus pakai Bank Genius dan Bank Jago. Yang punya pertanyaan ditahan dulu ya, nanti di akhir sesi aku kasih waktu buat kalian bisa nanya-nanya. Ya. Setelah payment kira-kira apa lagi ya? Udah sih menurut aku ini aja. Kalau untuk yang disiapin kalian udah punya 3 ini, kalian udah bisa terjun di Facebook Ads. Ya mungkin yang terakhir ya produk ya. Bisa dibilang produk lah. Kalian harus punya produk untuk kalian terjun di Facebook Ads. Kalau yang nggak punya produk, ikut di kelas aku, diajarin di sana cara ngeriset produknya kayak gimana. Ya sehingga kalian punya 4 hal ini yang perlu disiapin nih. Ya, udah paham ya? Ini yang perlu disiapin nih, 4 hal ini nih. Akun Facebook, laptop buat praktek, terus apa lagi tadi? Produk, ya, terus disiapin juga sehingga kalian misalnya nanti mau ngiklan itu tahu barangnya itu apa, yang mau dijual itu apa, gitu ya, sehingga kalian nggak tersesat gitu. Nah, terus apa lagi ya? Kira-kira, oke, segi modal. Kalau saya mau terjun di Facebook Ads, saya cuma punya modal segini, gitu ya, itu bisa nggak bang? Kira-kira, ya, gini, misalnya kalian gabung di kelas aku. Ya, gabung kelas aku paling murah itu 500.000. Ya, 500.000. Nah, setelah kalian bayar nih untuk membeli ilmu, ya, bayar ini investasi ilmu. Ya, kenapa sih Bang bayar? Kalian tahu nggak? Untuk mendapatkan sebuah ilmu yang proven itu ada hal-hal yang aku lakuin 1 tahun, 2 tahun lalu, sebulan, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, yang dimana mengeluarkan biaya yang ratusan juta gitu untuk menemukan strategi yang proven. Dan kalian cukup bayar 500.000 dan kalian dapetin strategi itu tanpa perlu mikir keras lagi. Tanpa perlu bingung mau nanya ke siapa lagi. Karena udah ada nih orang yang bisanya. Itu Zan Abdullah di sini, gitu kan? Gitu. Nah, setelah kalian gabung di kelas aku, bayar 500.000, abis itu aku akan ngajarin. Oke guys, kalian udah punya produk belum? Belum Mas Jan? Oke, tonton video ini. Pelajarin caranya ngeriset produk. Ketika kalian belajar riset produk, kalian belum ada keluar modal di sana. Karena aku belum suruh kalian untuk beli barang. Setelah kalian udah temui produknya, cara ngeriset udah ketemu. Selanjutnya aku ajarin, oke, udah bisa belum bikin website? Bikin landing page udah bisa? Belum bisa. Oke, kita praktek bikin landing page. Dan itu memerlukan hosting dan juga domain. Ya, hosting dan domain ini wajib dibeli agar website kita atau landing page yang mau kita buat itu bisa jadi. Dan wajib kalau ngiklan di Facebook Ads punya website dan landing page. Dan berapa sih modalnya? Ini cuman sekitar 120 sampai 150 ribuan per bulan. Ya, jangan mikirin per bulannya. Karena dari sebulan itu harusnya kalian udah profit. Kalau kalian prakteknya benar-benar, ya. Nah, terus ya setelah kalian udah punya landing page, apa selanjutnya?
Oke, kalian udah punya landing page ya sekarang. Oke, sekarang kita setup akun Facebook kalian untuk kalian bisa ngiklan. Oke, kita setup tuh. Setelah kalian setup ngapain? Oke, kita jalanin iklan kalian. Ya, jalanin iklan. Modal selanjutnya apa kira-kira? Modal iklan. Berapa Mas Jan? Minimal itu 100.000 per hari. Ya, jadi kalau kalian mau ngiklan itu minimal kalian punya 100.000 untuk ngiklan. Kalau di kelas aku ngajarin 100.000 udah paling minimal tuh. Ya. Cuman kalau misalnya mau lebih bagus pakai 300.000 langsung sehari. Ya. Tapi lagi-lagi jangan mikirin 100.000 setiap hari kita bayar gitu. Kita kan dapat keuntungan, kita itu jualan, bukan tiap hari bayar, sedekah tuh namanya. Ya. Nah terus begitu kalian udah ngiklan nih 100.000 sehari, nah, udah kelihatan kan modalnya 120 sampai 150, 100.000. Nah udah 250 ribuan lah anggaplah kita ya modal kita keluar. Nah setelah itu apa? Dapat closingan, dapat orderan. Apa setelah itu? Modal beli produk. Modal beli produk berapa bang? Iya tergantung produk yang kamu mainin apa, produk yang sedang kamu riset apa, berapa modalnya kan setiap produk nggak sama gitu. Ya nggak mungkin produk semua sama harganya gitu loh. Masa kacamata harganya 100.000 nggak mungkin. Ya ada yang 1 juta, ada yang 500.000, beda-beda gitu. Nah jadi yang keempat ini modal beli produk gitu. Ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000, tergantung gitu. Ya cuman yang udah terlihat ini modal kalian 250 ribuan nih. Ya. Terus yang terakhir ya, ini namanya order online. Kalian kan punya closingan nih, yang dimana zaman sekarang itu banyak customer pengennya COD-an. Biar kita nggak ribet, kita pakai yang namanya order online guys. Dan ini modalnya sekitar 150 ribuan per bulan. Lagi-lagi jangan mikirin bayar tiap bulan. Sebulan itu kan kalian nyari duit. 150 ribu ini kebayar kalau profit kalian bisa 3 juta, 4 juta sebulan. Jadi kalau dihitung-hitung ya, 5 hal ini aja nih yang perlu modal itu kita keluar tuh. Ya kalau dihitung-hitung hosting domain 150, ya kan. Terus kita ngiklan 100.000, 250.000. Modal produk masih belum kelihatan. Yang terakhir modal apa tadi? Modal iklan gitu kan. Jadi kalau dihitung-hitung nggak nyampe 500.000 untuk kalian mulai starting iklan. Ya. Jadi kalau kalian punya duit kayak 1 juta, 2 juta, sebenarnya kalian udah bisa terjun. Ya. Ikut di eksklusif basic Facebook dan IG Ads ya, yang dimana itu tribe eksklusif aku itu 500.000. Terus kalian 500.000 nya sisanya buat praktek, beli hosting, beli domain, beli order online, biaya iklan, buat beli produk gitu. Ya jadi order online itu buat ngebantu proses kita. Kalau sekarang tuh kan COD itu ribet. Kalau kayak ekspedisi harus kerjasama, tanda tangan MOU dulu gitu ya, tanda tangan gitu, kayak kontrak gitu lah, ribet lah. Tapi kalau kita pakai order online selesai, semua terjawab kayak gitu. Ya, nah kita udah lumayan jauh tuh guys. Ya, kita udah bahas tentang apa itu Facebook Ad, kita udah bahas keuntungannya, kita udah bahas persiapannya, kita udah bahas modalnya gitu. Aku harap teman-teman udah paham nih kalau mau terjun di Facebook Ad, kalau mau terjun di IG Ads, ya. Dan ngiklan itu minimal budgetnya 100.000 sehari, ya. Dan kita harus selalu mencari produk winning gitu, ya. Jadi kalau dibilang terjun di Facebook Ads modal harus gede nggak? Ya tergantung. Misalnya kalian ngetes sebuah produk langsung profit, ya berarti modalnya kecil. Tapi kalau kalian nggak nemu-nemu produknya gitu ya, nah itu harus dipergede lagi budgetnya. Gitu. It's a business guys. Jadi kalau kalian mau terjun di bisnis gitu ya kalian harus siapin lah duitnya gitu loh. Kalau kalian pengen dapat duit ratusan juta, pengen dapat duit miliaran, cuman pengen modal 100.000, mendingan tidur aja, mendingan duitnya dipakai buat beli cilok gitu loh. Ya, karena kalau terjun di dunia bisnis udah modal udah gede banget guys, harus siap gitu loh. Mental harus siap, harus siap rugi dong. Ya. Kalian jangan berpikir aku bisa Facebook Ads ini ujuk-ujuk bangun tidur besok jago, enggak guys. Aku udah ngeluarin ratusan juta buat investasi. Aku udah ngeluarin berjam-jam waktu di depan laptop untuk ngeriset sebuah materi ya, sebuah hal yang dimana aku pengen jadikan ini pola yang paten gitu. Yang dimana sampai detik ini pun ilmu Facebook Ads, IG Ads ku masih jalan dan masih bagus. Gitu ya. Apalagi kira-kira yang perlu kita bahas tentang penjelasan Facebook Ads, IG Ads ini. Aku pengen di video kali ini, di live kali ini lengkap aku pengen bahas semuanya.
Kalau teman-teman ada yang nanya estimasi keuntungan ya, misal ada yang nanya kemarin tuh di salah satu postingan aku, ada yang nanya, Mas Jan, estimasi keuntungan kita berapa kalau kita main di Facebook Ad? Itu balik lagi tergantung dari produk. Contoh kayak gini, aku nih biasa ngiklan itu kalau tes produk 300.000 sehari, ya. Lalu pada saat aku ngiklan 300.000, misalnya aku closing 10 customer. Nah, di mana 10 customer itu aku ambil keuntungan berapa guys? 100.000. Ya, jadi ini aku nggak ngomongin modal produk, nggak, aku udah bersihin itu. Intinya kalau aku closing 10 berarti aku dapat 1 juta. Tapi belum dikurangin biaya apa? Biaya iklan. Jadi kalau hari itu aku ngiklan lalu dapat 10 customer, dari aku cuman ngeluarin budget 300.000 gitu ya. Berarti aku kan untung 700.000. Dan itu di fase testing. Dan kalau nanya lagi, jadi keuntungannya berapa estimasi? Ya 700.000 dikali sebulan berapa? Ya 500.000 aja dari 15 juta gitu kan. Jadi kalau ditanya keuntungan itu beda-beda. Aku ada yang ambil untung 100.000, aku ada produk yang ambil untung 80, ada yang 90, ada yang di atas 120, ada yang 150.000, beda-beda. Dan semua juga tergantung dari budget iklan kalian. Kalau kalian ngiklannya bisa kuat sampai 1 juta, ya bayangin aja, aku ngiklan 300.000 bisa dapat sampai 10 customer. Kalau dinaikin budget iklannya, otomatis kan iklannya lebih besar, otomatis yang beli lebih banyak. Kalau yang beli lebih banyak, keuntungannya lebih gede. Ya, kayak salah satu contoh cerita dulu ya, aku pernah dapat satu produk. Ya, kalian udah tahu ya produkku yang suka aku videoin sampai 1 miliar itu penyegel namanya. Itu ngiklannya itu udah 4 juta sampai 5 juta sehari. Profitnya bisa 4 juta sampai 5 juta sehari. Jadi kalau ditanya estimasi keuntungan kalau kita main di Facebook Ad, bukan sekedar main ya, kita seriusin. Karena banyak juga yang udah gabung di kelas aku cuman nggak serius, sekedar pengen tahu aja. Jadi dia ikut kelas aku, habis ikut kelas aku ya udah diem gitu. Jadi nggak apa ya, dia nggak semangat gitu loh untuk bermain di Facebook tuh, dia nggak semangat gitu. Karena kita sebenarnya harus semangat, harus tekuni gitu loh ya. Nah itu profit penyegel itu 4 juta 5 juta 4 juta 5 juta, bahkan pernah sampai 8 juta per harinya ya. Dan tentu nggak sekedar cuman orang-orang yang pengen belajar doang, tapi harus konsisten, harus siap rugi, harus siap mentalnya. Kalau misalnya Bennett harus siap gitu, menghadapi Bennett. Kalau ngeriset produk nggak winning gitu misalnya kan, harus siap riset terus gitu. Ya harus dicoba terus. Karena lagi-lagi kalau misalnya kita pengen hasil yang besar, ya usahanya harus besar dong bos. Mana ada orang kaya raya ya instan gitu, nggak ada. Afiliator gitu, nggak ada gitu. Itu kan afiliator, mungkin cepet kaya dia. Ya, hati-hati guys nih teman-teman TikTok nih ya. Kan dulu aku udah pernah bahas gitu kan. Ini afiliator ini, main kayak gini nih afiliator. Kalian jangan terjun, kalian tuh main yang pasti-pasti aja, jangan mau dibodohi. Pada nggak percaya, videonya FYP guys waktu itu guys. By the way aku udah bahas tentang afiliator waktu itu. Cuman pada nggak percaya, ya udah terjerumus mereka. Padahal aku udah saranin 2022 jangan mau terjun ke hal yang nggak pasti, hal yang aneh. Kalau kalian belajar Facebook Ad, IG Ad sudah jelas ngapain? Jualan, berdagang gitu loh. Berdagang versi digital, versi online gitu. Kalau misalnya offline tuh misalnya kita jualan di kampus, jualan di sekolah, jualan ke temen gitu, misalnya jualan ke sahabat, anything. Cuma sekarang beda ya, versi jualan ke online dan ngejual ke berbagai macam orang di Indonesia gitu. Ya. Apalagi guys kira-kira yang perlu kita bahas tentang Facebook Ad IG Ads? Menurutku sampai sini harusnya kalian udah paham sih. Facebook Ad itu apa, IG Ads itu apa, bagaimana perjuangannya gitu ya. Intinya semua itu harus ada usahanya, semua harus punya kuat mental, harus siap rugi ya. Karena kalian ini kalau udah belajar Facebook Ad, udah ngomongin budget iklan 100.000, ternyata produknya jelek, kalian harus ganti produk lain. 100.000 kalian hilang, rugi, boncos. Tapi kalau misalnya kalian serius, kalian tekuni, ya insya Allah gitu, bisa jadi boom. Lah aku kan bisa Facebook Ad, bisa ngasilin Facebook Ad nggak sekali main langsung dapat 1 miliar. Udah rugi puluhan juta dulu, udah rugi ratusan juta dulu, baru dapat yang bagus gitu kan.
Ya, udah dapet yang bagus kayak gitu. Oke, paling itu aja sih guys yang bisa kita bahas untuk malam hari ini ya. Semoga membuka wawasan teman-teman semuanya tentang Facebook Ads, tentang IG Ads, bahwa dan kalau kalian tahu udah banyak orang yang hidupnya dari Facebook Ads sama IG Ads guys. Kenapa? Ya simple, orang kalau jualan kalau yang ada beli terus gitu. Kalau yang beli ada terus gitu. Misalnya kalian jualan, yang beli ada terus. Masa kalian nggak hidup gitu? Masa kalian nggak mau tekuni gitu? Ya udah banyak banget, gila. Kalian buka aja. Yang ngajarin Facebook Ads pun banyak gitu. Cuman kalau mau belajar ke aku aja ya. Asik. Ya. Oke, kita lanjut ke next step ya. Bagi yang mau nanya-nanya boleh langsung tulis di kolom komen. Ini by the way pertanyaan juga banyak. Jadi aku jawabin pertanyaannya satu persatu gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen belajar Facebook Ads, IG Ads lebih dalam, kalian bisa praktek ya. Ingat ya, income itu datangnya dari praktek, bukan dari belajar gitu ya. Itu salah satu quote tuh dari Kodeni Santoso tuh. Wah, itu keren banget tuh kata-katanya ya. Dan aku mau ngasih tahu, kalau kalian belajar di live kayak gini, ini aku lagi ngajarin teori. Aku lagi ngajarin kulitnya aja. Dan kalian kalau pengen belajar yang prakteknya, kalian bisa ikut di kelas aku offline di 19-20 Februari di Tangerang. Belajar ketemu langsung sama aku, praktek iklan selama 2 hari. Aku ngajarin dari A sampai Z. Pulang hari ketiga hari Senin ya, Sabtu Minggu kelasnya 19-20. Hari Senin udah bisa ngiklan, hari Senin udah bisa closingan, hari Senin udah dapat profit ya. Silakan bisa gabung di kelas aku. Kalau teman-teman yang di Instagram bisa langsung klik link di bio. Kalau teman-teman di TikTok sama, boleh klik link di bio juga. Atau enggak follow Instagram aku @zan_abdullah dan klik link di bionya. Oke. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini udah banyak sekali mungkin yang punya pertanyaan dari penjelasan yang aku jelasin tadi. Oke, aku jawabin pertanyaannya guys. Ini pertanyaannya banyak banget ya. Bang, FB Ads masih worth it nggak sih? Gue boncos mulu. Simple. Kalau yang sampai detik ini iklan masih boncos, biasanya nggak tahu ilmunya. Ya, kalau yang udah masuk di kelas aku silakan konsultasikan di Tribe. Ya, kalau misalnya iklannya masih boncos-boncos terus, nanti aku bantu gitu ya. Berapa untuk biaya kelasnya? Sudah ada produknya, cuman bingung cara memasarkannya. Nah ini, orang-orang yang kayak gini tuh cocok banget main Facebook Ads. Karena Facebook sama IG Ads balik lagi penjelasannya untuk promosiin produk yang kita jual. Ya, untuk gabung di kelas aku, kalau di kelas basic itu 500.000. Tapi untuk kelas offline, kalian harus follow dulu Instagram aku @zan_abdullah, lalu klik link di bionya. Oke? Sekalinya FB Ads kena AME mulu, nggak bisa dibanding. Bisa, semua FB Ads kalau misalnya di AME itu pasti bisa banding. Bang, gue pusing loss 15 juta, bahas trading lah bang, sadari gue. Kemarin aku ada yang murid privat class itu ikut privat class dia karena sebelumnya trading dan rugi 300 juta, ada dia bilang. Begitu dia belajar Facebook Ads, dia profitnya sekarang udah 1 juta, 2 juta sehari. Ya. Jadi, udahlah. Lepaskan itu trading. Main yang pasti-pasti aja, berdagang gitu loh. Ya. Bukannya orang FB udah pada pinter ya bang, bisa cek marketplace sendiri? Enggak semua. Ya, kamu tahu dari mana semua orang Facebook udah pinter? Enggak semua. Ya, jadi misalnya kita up margin itu mereka nggak akan tahu. Ya, nggak semua. 1-2 pasti ada, tapi nggak semua. Gitu ya, nggak semua. Ini aku campur-campur ya guys ya, karena di TikTok ada yang nanya, di Instagram juga ada yang nanya. Oke. Oke nih, banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Trading, Bang Jago. Untuk iklan udah mulai normal ya bang? Emang kenapa iklan? Aku tiap hari ngiklan biasa aja, normal-normal aja. Kamu kenapa? Bang, aku masih kurang ngerti. Kurang ngerti di apanya nih? Ya, kurang ngerti di apanya nih kira-kira? Ilmu daging bang, keren. Wes, mantap. Yakin sehari bisa 4 juta, 5 juta bang? Orang udah yang dapat ratusan juta per hari udah banyak. Ya. Logikanya mikirnya kayak tadi. Iklan misalnya ya. Kalian ngiklan 100.000, yang beli 5 orang. Kalau iklannya dinaikin, kan yang beli nambah naik. Karena iklannya itu diperluas lagi sama si Facebook. Gitu loh. Iklannya digedein lagi sama Facebook. Otomatis yang beli lebih banyak dong. Cuannya lebih banyak gak? Ya, cuannya lebih banyak lagi gitu. Cuman balik lagi, modal juga harus siap dong. Karena kalian harus biaya iklan, biaya produk. Belum lagi kalau kalian pengen dapetin ratusan juta, nggak bisa kerja sendiri. Harus bayar karyawan, harus sewa gudang, harus sewa kantor, harus beli peralatan kantor.
harus bikin sistem. Wah, itu udah ngomongin bisnis tuh, ya. Makanya kalau belajar sama aku, insya Allah lah, ya arahnya untuk arah-arah yang bener lah, ya, yang nggak buntu gitu loh, ya. Bang, kalau gue udah punya barang terus pengen iklan dengan target lokasi di luar negeri pakai FB bisa? Ya bisa. Facebook itu kan yang punya aja si Mark gitu loh. Facebook itu yang make dunia gitu loh. Bisa-bisa aja. Gimana bang ambil keuntungan dari produk yang tertera Bang Zain? Maksudnya? Bang, belajar FB susah nggak belajar yang enggak? Ya, kamu kalau misalnya bilang FB itu susah, tahu dari mana? Belajar aja belum, ya kan? Belajar dulu. Gitu. FB ini menurut saya menjanjikan kalau benar-benar ditekuni, profit bisa 2 kali dari modal iklan. Iya. Penempatan lokasi bang, maksudnya? Penempatan lokasi itu dia tanda tanya. Maksudnya? Penempatan lokasi tanda tanya. Oke. Ada grup supportnya nggak? Grup mentoring? Ada dong. Itu justru paling penting malah. Paling penting, kelas offline, kelas online semuanya ada grupnya. Product winning itu apa kak? Product winning itu gini, ketika kita ngiklan, misal kita nggak punya produk gitu. Ketika kita ngiklan, nggak semua produk itu bisa laku di Facebook Ad. Ya, maka dari itu kita perlu ngetes produk. Kita perlu nyobain berbagai macam produk, mana yang winning. Winning itu simpelnya produknya ngasih profit terus. Kalau kita ngiklan produk tapi produknya bikin kita rugi, berarti bukan produk winning namanya. Kayak gitu simpelnya. Ya. Kalau 50k aku pernah ngambil untung itu di 20.000 30.000 waktu itu jualan preset, cuma targetnya ke anak-anak drakor, guys. Dulu ya. Dulu nih, itu sekitar 2 tahunan lalu kayaknya. 2 tahun atau beberapa tahun lalu gitu. Itu profit lumayan, 1 juta, 2 juta, cuman lama-lama habis lah. Karena ya itu Facebook itu ya, Facebook Ad itu kan cuman bisnis buat dia. Jadi dia makin lama itu naikin biaya iklan kita tuh dimahalin sama dia. Ya, cobain aja yang udah pernah ngiklan tuh. Ya, kalau misalnya scaling kadang biaya iklannya agak mahal gitu. Cuman biasanya masih profit. Cuman yang kalau ngambil 50.000 itu bisa berdarah-darah. Ya, bahasanya gitu, bisa berdarah-darah gitu. Kalau akun ke Bennett gimana kak? Tinggal banding. Simple. Lebih worth it mana bang? IG Ads sama FB Ads? Dua-duanya worth it. Dua-duanya punya market yang luar biasa besar. Dan aku udah mainin dua-duanya ya bagus. Dan jangan salah paham, kalau aku lagi ngejelasin Facebook Ads, IG Ads sama Facebook Ads itu sama. Bedanya mereka itu dari segi marketnya aja. Kayak contoh nih kalian nih ya yang main Instagram. Mungkin kalian kalau ini nggak main Facebook. Ya, orang-orang Facebook belum tentu main Instagram. Ya, kalau Facebook itu ada yang bilang menengah ke bawah lah, kalau Instagram menengah ke atas lah gitu ya. Ya, apapun itulah penjelasannya, intinya dua-dua bagus dan solusinya mau tahu bagus atau enggak itu dites. Ya, dua-duanya dites gitu. Kelas offline bakal ada lagi nggak Mas Dan? Masih bimbang nih, bentrok sama jadwal sertifikasi 19-20 Februari. Iya, kalau untuk kelas offline ya jujur ya guys ya, kalau kelas offline itu aku nggak bakal yang kayak tiap bulan aku patenin bakalan ada. Ya, saat ini sih belum berani gitu dengan pertimbangan lagi pandemi juga, dengan pertimbangan bisnis juga lagi pengen growth banget nih, aku lagi pengen ngembangin banget gitu ya. Facebook Ads, IG Ads ini kan walaupun aku belum megang produk nih ya, kalau teman-teman tahu ya yang bilang bang saya nggak punya produk gimana mau terjun, aku aja belum ya. Dulu sih sempat punya gitu ya, dulu sih sempat kerjasama sama banyak orang, tapi sekarang lagi jadi dropshipper, jadi reseller terus aja. Yang penting cuannya ada ya, sehingga bisa bikin company gitu, sehingga bikin perusahaan gitu. Nah takutnya sibuk juga di sana, makanya kalau lagi ada kesempatan kelas offline kalian manfaatin aja ya, karena nextnya kalau misalnya nggak ada ya udah paling kelasnya online terus gitu. Cuman ya tetap bisa lah konsul via Zoom kayak gitu. Kak, kalau udah ikut basic terus pengen belajar scaling bisa naik kelas? Bisa ya. Jadi kalau yang udah iklannya udah bagus, udah profit gitu ya, dan pengen ningkatin profitnya, itu gabung di private class atau enggak di kelas offline. Pilihannya hanya itu ya, offline atau enggak private class. Kalau untuk belajar scaling iklan gitu. Bang, FB Ads yang nyambung ke marketplace itu gimana ya? Maksudnya nggak ada. FB Ads itu nyambungnya ke landing page ya. FB Ads itu nyambungnya ke landing page ya. Nih aku bakalan jawabin semua pertanyaan ya.
Jadi kalau kalian sabar, ditungguin aja pertanyaannya, ini aku bacain satu-satu nih pelan-pelan. Sudah lama belajar FB Ads, baru kali ini dapat ilmu dagingnya. Waduh, padahal baru kulitnya doang tuh tadi di share-share ya. Bang, kalau udah punya barang terus pengen ngiklan dengan target lokasi, bisa? Ya ini pertanyaan yang tadi lagi. Oke. Ini luar biasa banyak banget pertanyaan guys ya. Aku jawabin ya guys ya. Sabar ya guys ya. Aku pengen ikut kelas FB Ads. Ada, silakan klik link di bio ya. Yang mau belajar bisa langsung klik link di bio ya. Mas minta saran iklan konversi biar gacor. Biar gacor tuh apa ya? Kamu gabung di kelas aku ya guys ya. Aku nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke tekniknya ya. Karena itu hanya ada di kelas aku. Di sini kita sharing-sharing santai aja tentang kulit-kulitnya Facebook Ads, penjelasannya gitu ya. Luar-luarnya kita boleh sharing-sharing di sini ya. Masih worth it FB Ads atau TikTok Shop kak? Aku TikTok Shop belum terjun guys, belum main di sana ya. Belajar yang pakai basic bisa menghasilkan, bisa. Udah ada banyak tuh yang dapat ratusan juta tuh, yang seminggu 12 juta aja ada tuh. Mau belajar privat aja bang, bisa, langsung follow Instagram ya. Teman-teman di TikTok kalau misalnya mau gabung di kelas aku, itu follow Instagram aku @zan_abdullah, muncul paling atas, verified akunnya. Insya Allah bentar lagi. Aduh, nggak verified, padahal aku udah ngajuin itu. Ya, teman-teman di Instagram langsung klik link di bio aja. Ya, kalau mau gabung. Bang, ada video untuk riset winning product atau per sesi kita kelas bayar? Ada ya. Itu di kelas basic diajarin tuh cara riset product winning. Kak, kalau COD suka dibalikin lagi, solusinya gimana biar nggak yang COD itu nggak balikin? Sebenarnya kalau returan itu bahasanya returan, sebenarnya 5%, 10% sebenarnya kalau masih profit sebenarnya masih oke. Ya, gimana sih cara meminimalisirnya itu? Sebenarnya ada sistem, cuman emang sistemnya agak ribet gitu ya. Kayak harus nge-call customer-nya lagi, harus nanyain lagi, harus make sure nomornya aktif gitu ya. Karena ya gimana ya, COD ini menurutku ya di Indonesia itu sistemnya masih jelek. Di Indonesia ya, COD. Karena kalian bayangin aja loh, customer itu nggak ada jaminan apa-apa loh. Dia kalau mau nolak tinggal nolak. Lah kita sebagai seller, kita sebenarnya yang jadi beban sebenarnya. Cuman ya mau gimana? Ini sistemnya di Indonesia. Makanya ayo kita sama-sama berdoa di live ini semoga COD hilang. Saya kesal dengan COD. Aku tuh dari dulu menantikan guys, kapan COD ini bisa hilang gitu. Karena kita seller ini ya, penjual ini pada kesel gitu. Karena duit kita itu berjalan-jalan. Duit kita tidak pasti nyampe atau tidak gitu. Belum lagi barang kita retur gitu kan. Ya, tapi mau apa boleh buat guys, selama itu ada cuannya. Dan so far sih sampai detik ini ya, COD ini meresahkannya paling di returan-returan sama fake order mungkin. Tapi alhamdulillah masih profit lah guys. Ya, kalau dihitung-hitung sama orang keuangan ya masih oke. Profitnya masih masuk. Returan ada ya berapa biji, tapi kita masih profit. Ya, makanya kita doa semoga ada orang yang menciptakan ya COD ini dihilangkan ya. Kalau kalian mau tahu ceritanya gini ya. Dulu ya COD itu awalnya di luar negeri guys. Di Amerika atau di mana lah. Terus orang Indonesia niru. Orang Amerika itu udah nggak ada COD setahu aku. Dia ganti jadi one day apa ya? One day kayak same day gitu lah. Kayak sistem Gojek. Jadi order hari itu langsung nyampe hari itu. Diganti ke situ kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih. Itu infonya aku terima sekitar beberapa bulan lalu. Nah, makanya kita Indonesia lagi nungguin aja. Karena sistem COD itu jelek banget gitu loh. Maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada ikatan gitu loh. Gimana ya, nggak ada, enak banget sih customer tuh, enak banget. Dia kalau nggak punya duit ya tinggal nggak usah bilang aja tolak, bilang aja nggak mesen, kayak gitu gitulah ya. Itu ya kalau misalnya COD masih retur ya dipastiin aja customernya beneran gitu. Kelas yang privat berapa bang? Langsung klik link di bio ya. Info kelas langsung klik link di bio. Karena itu penjelasannya banyak gitu loh, nggak bisa dijelasin di live gini juga. Kelas basic manjur gak bang? Manjur, semua kelasku manjur. Ya, tergantung praktek atau enggak. Ya. Kalau jauh gimana bang? Kalau jauh ikut kelas yang online. Ya. Kelas yang online. Kalau barang spare part industri bisa bang? Bisa. Sebenarnya kalau ada yang nanya bang, produk saya ini bisa nggak? Kamu pikirannya kira-kira orang yang biasa beli produk kamu gitu kan, kamu udah biasa jualan. Mereka main Instagram nggak? Kalau mereka nggak main Instagram, main Facebook nggak? Kalau misalnya jawabannya iya, ya bisa.
Karena kan kamu akan ngejualan ke orang-orang itu gitu. Ya. Bang, kalau mau tes iklan idealnya berapa hari ya? Dan budget berapa? Hanya ada di kelas. Silakan gabung di kelas aku. Berarti ada landing page-nya? Iya. Bang, itu biaya iklannya harian? Iya, semua biaya iklan itu harian, bukan bulanan. Ya, bukan kita bayar bulanan ya. Belajar offline berapa hari selain waktu ditentukan? Ya 2 hari. Offline itu 2 hari ya. Bang, ada saran nggak? Gue yang iklan konversi. Saran apa maksudnya? Bang, tolong jelasin lebih detail tentang mekanisme order online. Order online itu simpel gini. Misalnya ada customer, kita closing 10 customer. COD kan? Yang COD kan kalian pusing kan? Ini kalau COD gimana? Nggak mungkin kan yang beli di Kalimantan, kalian terbang ke Kalimantan buat nganterin paketnya. Nggak mungkin kan? Nah, kita pakai order online. Ya, yang dimana si order online ini platform, dia udah kerjasama sama berbagai ekspedisi, JNE, si Cepat, SAP, apapun itu. Yang dimana kita nggak perlu lagi ngechat si orang ekspedisi, bang saya mau kerjasama dong, tertanda tangan ke ini, ribet. Ya kan? Si order online ini mempermudah kita untuk itu. Bukan endorse atau apapun itu, tapi emang aku pakai dia udah lama dan bagus. Ya, so far pelayanannya oke. Itu. Dan ya udah simpelnya kayak gitu. Untuk lebih tepatnya kayak gitu. Jadi nanti orang order online itu datang ke kita, pick up barang kita, si orang order online-nya itu kirim barang kita, narik-narikin duit ke orang yang udah beli di luar kota sana. Nah, nanti duitnya masuk ke akun order online kita. Dari sanalah kita pencairan COD ya. Yang suka lihat story IG ku kayak gitu. Bang, enak masuk pasar apa? Incaran pasar maksudnya. Maksudnya gimana? Masuk pasar itu kalau misalnya kamu nggak punya produk, kamu ikut di kelas aku aja. Nanti nggak bakal bingung mau pilih produk tuh kayak gimana. Bang, kalau opportunity interest bagusnya berapa jumlahnya? Ini ke teknis. Aku nggak jawab. Aku jawabnya di kelas ya, teknis-teknis ya. Bang, saya udah pernah coba FB Ads, cuma kurang efektif. Simple, belum tahu ilmunya. Ya, kalau FB Ads itu nggak efektif, nggak mungkin orang-orang besar itu pakai ads untuk ngiklan gitu. Kayak apa ya? Brand-brand besar tuh kalian pasti lihat lah. Iklannya di Facebook, iklannya di Instagram itu brand-brand besar banyak yang pakai ads. Ya, kayak apa sih namanya? Brandnya Deddy Corbuzier tuh kemarin tuh Alparus itu dia aja pakai ads, pakai IG ads, pakai Facebook ads. Kenapa? Karena efektif. Karena orang sekarang banyak yang pakai Facebook, pakai Instagram gitu. Ya. Supply barang abang dari mana? Dari Shopee. Biasanya aku ambil dari Shopee. Ya, aku biasanya dari Shopee. Kelas yang privat berapa? Cek link di bio ya. Kelasnya apa aja bang? Cek link di bio. Semakin gede budget sama dengan semakin gede CPR. Bisa dibilang iya. Tapi adalah cara meminimalisirnya. Ya, itu ada trik-triknya tuh. Bang, kalau IG Ads minimal 100.000 per hari worth it nggak? Ya worth it. Tadi kan aku ngajarin gitu. Ya. Mas, landing page yang 150 per bulan pakai apa ya? Cepet nggak mas websitenya? Aku itu di kelas aku diajarin. Ya, silakan masuk ikut di basic atau enggak ikut kelas offline di 19-20 Februari. Ya, 19-20 Februari aku ada kelas offline. Ya. Bang, produknya nyari sendiri, diajarin cara risetnya, biar nggak bergantungan sama orang gitu loh. Ya, kalau misalnya, saya belum dikasih produk nih sama Mas Jan nih, Mas Jannya lagi sibuk. Nah, kan pusing. Tapi kalau diajarin caranya, kalian jadi nggak bergantungan sama manusia. Gitu. Ya, kalian harus bisa berjalan sendiri gitu loh. Ya, diajarin caranya. Beo untuk belajar berapa? Cek link di bio, ya. Cek link di bio. Itu kakak nggak nyetok produk tapi dropship apa CS nggak pada minta COD. Reseller ya, resell. Aku beli barang dari supplier Shopee gitu ya, atau enggak ada tim aku yang berangkat ke gudangnya, misal chat orang Shopee, Mas ini alamatnya di mana, saya mau ambil barang. Soalnya kalau misalnya pakai Gojek mahal gitu ya, udah dia ambil barang terus dia taruh ke gudang, dia packing, dia kirim kayak gitu. Kak, COD suka banyak barang yang dibalikin lagi tuh gimana? Ya tadi udah aku jelasin ya. Di replay-nya nanti ini videonya di save. Bang, apa semua barang bisa kita jadiin modal reseller? Maksudnya? Apa semua barang bisa kita jadiin modal reseller? Gak paham. Gak paham. Nongol-nongol di media koran biar cepet verified. Wih, ada yang ngejawab nih. Iya, aku belum nongol-nongol nih di media nih. Kayaknya harus sering-sering nongol di media nih. Itu pengen verified kalau centang biru nih. TikTok juga nih, parah nih. Aku di FYP dulu gak di verified.
Kalau Instagram sistem verified-nya kita ngajuin. Kalau TikTok sistem verified-nya dari sononya. Ayo dong TikTok dong, verifiedin saya dong. Bang, ini bisa untuk agen properti nggak? Bisa. Orang kamu kemana aja? Orang properti itu udah banyak yang main Facebook Ads. Tapi aku nggak fokus ke sana by the way, karena apa ya? Properti ini kayak ada teknik khusus ya. Aku belum pernah pelajarin gitu, jual rumah tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau closing yang cerita-cerita aku dengar sih udah banyak sih. Ada banyak yang kayak closing 2 unit. Cuman closingnya bukan di WA lah ya. Kan itu jualan rumah gitu. Pasti biasanya dia di link dulu nih. Cicet-cicet. Oke, yuk ketemuan gitu misal. Kita ketemuan nih gitu. Kalau COD pakai ekspedisi dari OO atau member VIP ekspedisi dari OO. Makanya itu enaknya pakai order online kayak gitu salah satunya. Bukan endorse balik lagi. Nggak kenal juga aku sama yang punya siapa. Biar ntar kalian ngiranya endorse lagi. Karena simple itu udah paling simple, serius dah. Kalau misalnya kalian pakai yang lain, cobain deh. Biasanya disuruh input lagi gitu. Kalau order online kagak, misalnya kalian ngiklan nih, main pakai form, ya udah langsung proses orderannya gitu loh, nggak nginput customer lagi kan ribet banget gitu. Cara buat pixel, nah itu ikut kelas ya. Mas, kalau kita belum stok barang berarti jatuhnya ke dropshipper ya? Iya, tapi kalau customer udah minta COD, mau nggak mau kita kirim barangnya ke rumah kita dulu. Gitu. Ya. Bang, kalau gue udah punya barang. Oke, udah tadi ini pertanyaannya. Mau nanya diulang-ulang mulu sih. Emang kagak ngikutin tadi udah dijawab. Bang, kok aku masuk link yang di bio kok disuruh masukin akun FB? Coba follow Instagram aja deh. Ya, follow Instagram aja. Instagram aja. Bang, ads ini apanya untuk promosi? Ya iya, judul aja ads, iklan, ngiklan gitu. Ya, cara masuk kelas silakan klik link di bio atau enggak klik logo Instagram. Follow Instagram aku terus klik link di bio-nya. Ya. Produk saya stiker apa bisa? Bisa. Kenapa enggak? Bisa aja. Cara ikut kelas di ini. Enak affiliate ya mas? Wah silakan deh kalau yang mau jadi afiliator ya, bebas. Kalau di sini ini mazhab berdagang. Cari barang, kita jual barangnya, gitu kan. 30.000 klik produk di TikTok Shop, nggak closing satu pun, nasib. Udah main Facebook aja yuk. Bang, FB skala internasional di belajar privat, maksudnya? Mas, gue masukin pembayaran non aktif, kenapa ya pakai Visa? Apanya yang non aktif? Yang jelas nanya dong. Wah, ini banyak pertanyaan ya. Kan kalau ngiklan diarahin ke OO bagus gak? Landing page abis itu OO, boleh pakai form. Ya, jadi jangan langsung ke ngisi form atuh. RTS rate OO berapa persen bang? Ya tergantung itu dong. Itu balik lagi dari produknya, dari sisi customernya. Itu balik lagi, nggak bisa ditentuin ini dong. Beda-beda. Ya, setiap itu tuh beda-beda. Oke. Apa kalau mau pakai IG Ads tetap pakai Ads Manager FB buat konfigurasinya? Iya, tetap. Privat itu online. Privat itu kalau mau belajar one on one sama aku personal itu belajarnya online, bukan offline. Offline itu 19-20 Februari guys. Aku nggak buka belajar untuk ketemu aku one on one gitu, nggak buka guys. Kurang efektif. Sendiri doang gitu, kayak kurang aja gitu, ngajar sendirian gitu kurang. Cuman kalau online masih oke lah. Karena kan apa sih namanya, nggak apa ya, kurang aja lah gitu. Diajarin cara riset, iya dong. Oke. Kalau pakai terus barangnya dibalikin lagi ke kita itu akhirnya kita bayar. Ya, bayar. Beda sama Shopee ya. Kalau Shopee kan dia misalnya kita retur gitu ya, udah kita nggak bayar apa-apa gitu. Cuman ya nggak enak, ribet sih. Dulu aku pakai Shopee cuman ribet. Ya. LP yang bagus buat pemula apa ya, Bang? Itu masuk di kelas aja, bayar belajar di kelas aja. Ya. Masukin payment Visa mas. Nah akun langsung dinonaktifkan. Kenapa ya? Ada saran nggak mas saya pakai Mandiri atau Bank Jago? Coba banding dulu aja. Facebook itu biasanya kalau Bennett dia nggak jauh-jauh. Ada aktivitas nggak ilegal ya. Sama paling dia minta KTP gitu aja. Nggak jauh-jauh paling masalahnya itu. Yang ngelanggar biasanya malah jarang sih aku temuin gitu. Kenapa kali? Kayak jarang aja gitu.
Bang kalau kira-kira bayarnya berapa? Per bulan atau gimana? Per bulan ada, per tahun bisa gitu. Per bulan sekitar 150 ribuan sih dia. Ya. Saya kurang paham maksudnya landing press Kak Azan. Landing press itu simpelnya fungsinya gini. Kita kan ngiklan ada yang namanya pixel tuh. Ya. Dan landing press itu nanti kepakainya pada saat pemasangan pixel. Ya, salah satunya itulah. Ya, landing press itu penting juga untuk dipakai. Aku juga pakai itu terus soalnya. Nggak ada grup WA apa Telegram gitu bang? Aku pakainya Tribe, pakai Tribelio. Karena itu udah sekarang udah apa sih namanya? Udah lebih bagus kita pakai Tribe. Karena member sekarang udah ratusan, yang belajar juga udah ratusan kayak gitu. Ya. Saya kurang paham maksudnya landing press ya tadi. Landing press itu simpelnya fungsinya untuk mempermudah kita WordPress kita untuk pemasangan pixel gitu. Karena aku nggak tahu itu caranya itu kayak ribet banget kalau kita pakai yang manual. Ya, itu ribet. Jadi aku tuh mengajarkan apa yang aku ajarin gitu. Ya, bukan. Aku mengajarkan apa yang aku ajarkan, bukan. Aku mengajarkan, pokoknya intinya apa ya bahasanya? Apa yang aku lakuin, aku ajarin gitu. Jadi nggak di skip-skip kayak gitu. Ya. Bang, cara gabung bisa profit gimana? Saya klik link di bio yang muncul Instagram abang. Iya, dari Instagram follow Instagramnya, langsung klik link di bio Instagramnya. Oke? Gitu ya. Akun dirawat berapa hari ya mas? Kira-kira bagus untuk start iklan sebulan 2 bulan. Makanya kalau mau enak, cari temen yang punya akun Facebook, beli akunnya. Gitu. Bayarin aja 50.000, 100.000 biasanya. Kalau kita punya teman biasanya dia mau tuh ya, daripada Facebook cuman buat scroll dia bisa buat lagi gitu kan. Bayarin, tapi ingat harus ada KTP-nya ya. Harus ada KTP-nya kalau mau ngiklan itu. Jadi kalau Facebook tiba-tiba dia minta KTP gitu, ambil. Kalau verify bisnis gimana mas? Nggak usah, ngapain? Aku nggak pernah verifikasi bisnis. Buat apa? Masih profit kok. Ya. Apakah dengan kita verify bisnis akun kita lebih aman? Tidak. Banned itu nggak ada jaminannya apapun gitu. Misalnya kita harus begini, enggak, kapan aja bisa kena banned gitu. Ya. Bang, emang harus pakai Genius ya untuk membayar ads-nya? Iya, karena dia harus pakai internasional ya. Visa atau enggak Mastercard sebenarnya. Genius atau enggak Bang Jago? Ya, Genius atau enggak Bang Jago? Ya. Ini kelasnya diajarin Mas Jan atau tim Mas Jan? Aku lah. Saat ini masih aku. Karena masih 500 orang masih pegang lah. Masih kepegang ya, masih bisa. Ya, nanti kalau udah crowded banget mungkin baru lah tim aku bantu ya. Oke guys, paling itu aja sih untuk live malam hari ini ya. Buat yang pengen belajar sama aku lebih lanjut tentang periklanan, terutama teman-teman yang udah punya barang tapi barangnya nggak laku-laku, itu gimana ya belajar ngiklan ya, bisa langsung ikut di kelas aku di 19-20 Februari di Tangerang ya. Cara gabungnya langsung aja teman-teman di Instagram, klik link di bio. Dan teman-teman TikTok ya bisa langsung klik link di bio Instagram aku, link di bio TikTok aku gitu ya. Nanti follow Instagram, nah lalu klik link di bio-nya di sana ya. Intinya follow aja dulu Instagram aku, nanti tahulah step-stepnya seperti apa gitu ya. Oke, thank you banget yang udah nonton live pada malam hari ini ya. See you in the next live. Aku bakalan sering-sering live lagi biar teman-teman bisa dapat ilmu-ilmu ya, biar aku juga bisa sharing-sharing dan bisa bermanfaat juga. Buat apa aku punya followers banyak tapi aku nggak beri manfaat buat kalian semua gitu ya. Memang kalau jadi orang manfaat itu enak guys, banyak pahalanya, banyak rezekinya gitu ya. Doain aja biar aku bisa istiqomah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian semua kayak gitu ya. Oke deh, paling itu aja untuk live malam hari ini. Thank you yang udah nonton live malam hari ini. See you in the next live. Bye bye. Thank you guys.